Oke, sekarang kita coba bahas soal PK dari TO ke-17-nya MIFI buat persiapan UTBK 2026. Yang pertama di sini ada soal fungsi komposisi ya. Seperti biasa kita kerjakan dari yang ada FOG-nya. Kalau misalnya kita punya FOG seperti ini, artinya yang dikerjakan dulu yang dalam sini ya. Berarti FG dari A-6 berarti semua X yang di GX kalian ganti dengan A-6. Berarti jadinya A-6 dikuadratin tambah 2 kali A-6 dikurangin sama A itu ya. Lalu sama dengan 8. Berikutnya fx-nya ada, berarti x-nya kalian ganti dengan bentuk ini ya. Berarti 2 dikalikan, ini full. Yang ini kita langsung jabarkan aja. A kuadrat min 12A tambah 36 ditambah 2A min 12 minus A. Lalu ditambah 8 sama dengan 8. 8 min 8 0 ya, 2 nanti juga dibagi 0 bagi 2 jadinya 0 juga. Jadi diperoleh dari sini A kuadrat min 12A ditambah A jadinya minus 10 min 1 jadinya min 11A. 36 dikurangin sama berapa? 36 dikurangin 12 berarti dapatnya adalah 24 ya. Berarti di sini kita tambah sama 24 sama dengan 0. Tinggal kalian faktorkan, berarti jadinya faktornya di sini A hasil kalinya 24 ditambah min 11 berarti min 8 sama min 3 ya. Berarti ini min 8, ini min 3 sama dengan 0. A min 8 sama dengan 0 dapatnya 8, di sini dapatnya adalah 3. Yang diminta A-nya adalah ganjil, yang ganjil adalah 3 berarti jawabannya adalah 3. Yang kedua diketahui determinan matriks bernilai sama determinan ya. Determinan kalian tinggal silang aja, berarti ini kurangin ini. Berarti determinan matriks A adalah 6 dikurangin 4x sama dengan determinan dari matriks B-nya berarti nyilang juga ya, 2y min ya dikalikan ke sini jadinya minus 6. Tinggal pindah-pindah ruas, min 6 pindah ke sini jadi plus 6, 12 ya. Berarti di sini jadi 4x tambah 2y. Bagi 2 semua berarti dapatnya 6 sama dengan 2x tambah y. Yang diminta di sini adalah 2x plus y, berarti jawabannya adalah 6 ya. Di soal selanjutnya 8 bilangan bulat positif memiliki rata-rata B, modusnya adalah apa nih? Poin pentingnya ada di sini guys. Ini perhatikan modus yang paling banyak muncul. 4 di sini untuk awalnya masih muncul 2 kali, tapi ada 3 muncul 2 kali, 5 muncul 2 kali juga. Biar jadi modusnya 4 berarti nilai A ini wajib 4 biar munculnya 3 kali lebih daripada yang lain ya. Karena di sini kita sudah dapat di sini A-nya adalah 4, sekarang fokus ke rata-ratanya katanya B kan ya. Rata-rata berarti tambah semua, 3 tambah 4 7 ditambah 3 berarti 10, 20, 30, 34 ya, berarti 34 dibagi sama banyak datanya berapa? 1, 2, 3, berapa nih? 1, 2 ya, berarti 5, 6, 7, 8 ya. Berarti dibagi 8, rata-ratanya katanya B, berarti nih nilai B-nya ya. Sehingga kalau dicari ya, dicari hasilnya berapa? A ditambah 8B, A-nya tadi dapatnya 4 ditambah ini 8 kali sini kan jadinya 34 ya, berarti 38. Lalu di soal selanjutnya ada limas ya, limas. Oh, ini penggambaran limas yang di dalam kubus ya. Terus jika panjang TB-nya adalah 3 akar 2, TB tuh ke sini guys. Nah, ini adalah 3 akar 2. Otomatis kalau kita fullkan ke sini kan jadinya berapa? Di sini 6 akar 2 ya. 6 akar 2 kan diagonal sisi kan A akar 2, otomatis sisinya pasti 6 guys. Sehingga kalau misalkan dicari di sini volume kubus di luar limas persegi, oh berarti ini sama saja kita akan mencari volume kubus dikurangin sama volume limas ya. Karena di sini diminta yang luar-luarnya. Volume kubus itu S pangkat 3 ya, lalu dikurangin volume limas itu kan luas alas kali tinggi. Alasnya ini kan masih persegi sini kan ya. Ini S ya. Berarti di sini bentuknya tingginya juga S ya. Berarti sepertiga luas alas kali tinggi volume limas. Ini S pangkat 3 juga. Sehingga kita dapat 2/3. S-nya berapa? S-nya tadi kita dapat 6, 6 pangkat 3. Sehingga kalau kita hitung di sini 6 ya, 6 bagi 3 2, 4 kalikan sama 36 ya, 144. Ini 144. Jadi jawabannya adalah yang B.
Di soal selanjutnya sebuah barisan bilangan terdiri dari 40 bilangan dengan jumlahnya sekian. Terus dari domain pertama barisan tersebut ini berurutan ya, berarti bedanya satu. Langsung kita gunakan S40 ya. Sn itu kan sama dengan apa? N per 2 berarti N-nya 40 dibagi 2 dikalikan 2A gitu ya. Ditambah N-1. Ini N-nya kan 40 dikurangin 1 berarti 39 kali B bedanya 1 guys. Ini berurutan ya soalnya ya, kali 1 gini. Sehingga S40-nya kan ada ya, berarti 1220 sama dengan di sini 20 dikalikan 2A tambah 39 kayak gini. Ini bisa kita coret ya, 12 berarti 61 sama dengan 2A tambah 39 ya. Jadi 2A-nya di sini kita dapatnya berapa? 2A sama dengan 61 dikurangin 39, 2 berapa? 22 ya. Ini 22. Ini kita simpan dulu, guys. Habis itu kita ke pertanyaannya, jumlah 20 bilangan pertama. Berarti yang kita mau cari adalah S20 ya. Berarti seperti rumus yang sama ya, 20 bagi 2 kalikan 2A plus N-1, 19 kali B-nya 1 gini. Sehingga kita dapat di sini adalah 10, 2A-nya dapat 22 ya, 22 ditambah 19 berarti dapatnya berapa? 22 ini kan 2A-nya 22 ditambah 19 berarti 341 ya. Sehingga kita dapat kalau dihitunglah 410. 410 jawabannya yang C. Lalu soal selanjutnya dari angka ini akan dibentuk bilangan ribuan terdiri atas angka-angka yang berbeda. Oh ini filling slot guys. Jadi angka ribuan tuh 4 slot ya. 1, 2, 3, 4 kayak gini. Banyak bilangan genap. Nah, genap berarti belakangnya di sini harus genap. Angka yang genap berarti bisa 2, 4, 6. Sudah, 2, 4 sama 6 ya. Yang dapat dibentuk dengan angka pertamanya prima. Nah, ini angka pertamanya harus prima. Bilangan prima kan cuma 2, 3, 5 sama 7. Lihat apakah ada syarat yang bentrok yang sama, guys. Di sini berarti ada angka 2, di sini juga angka 2. Nah, yang sama nih kalian wajib pecah ya. Jadi caranya gini nih, berarti kalian pecah jadi 2 bentuk seperti ini. Khusus yang angka depannya 2 sama yang bukan 2, berarti di sini 3, 5 sama 7. Kalau misalkan angka depannya 2 berarti satu kemungkinan, belakangnya kan tetap full yang ini ya. Belakangnya angka 2 tuh kan sudah nggak boleh kepake ya, berarti sisa 2 sini guys. Berarti yang tengahnya total angka yang tersedia 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan ya. Berarti kepake 2, berarti di sini sisa 4, ini sisa 3, tinggal kalikan. Lalu kalau misalkan angka depannya 35 atau 7 berarti 3 kemungkinan, belakang itu kan nggak ada yang kepake guys. Di sini berarti full utuh 3 itu kan ya. Yang sini 2 sudah kepake berarti sisa 4, sisa 3. Nah, ini kalian tinggal kali ya. Sehingga ini kalau kita kalikan hasilnya 4 kali 3 12, ini 24. Di sini kalau kita kali berapa? Ini hasilnya adalah 12 kali 9. 12 kali 9 108. 108 ya. Berarti kalau kita tambah hasilnya adalah 132 ya. 132 jawabannya yang C. Soal selanjutnya ada teks dari nomor 7 sampai 9. Terdapat 3 titik pada bidang kartesius. Ini titiknya ada diketahui garis L melalui B sama C. Yang ketujuh gradian garis L adalah 3/2. Ini fokus ke L melalui B sama C. Gradien itu berarti kalau diketahui 2 titik ini seperti ini guys, ini nomor 7 ya. Gradien itu Y2 min Y1 ya. Ini M-nya kan ada nih, M kita tulis dulu. Y2 min Y1. Anggapnya kan BC berarti fokus ke B sama C sini. Anggap ini X2 di sini Y2 ya, X1 Y1. Y2-nya berarti A plus 2 dikurangin sama Y1-nya 6 dibagi sama X2-nya 2A minus 4. M-nya ada di soal di sini guys, diketahui ya. 3/2 sama dengan A min 4 dibagi sama 2A min 4. Tinggal kali silang. Berarti 6A min 12 sama dengan 2A min 8. Dapatnya 4A. Bentar ya, di sini 4A sama dengan 4. Jadi A-nya sama dengan 1. Berarti jawabannya yang A ya. Lalu yang ke-8, K melalui A sama C serta sejajar garis L. Artinya garis yang melalui sini itu kan sejajar ya. M-nya itu sama guys. Berarti anggaplah di sini M2 yang L tadi sebagai M1. Artinya yang nomor 8 ini M2 itu nilainya sama dengan M1 karena sejajar. M2 ini rumusnya masih sama ya guys. Ini pakai Y2 min Y1 ya. Berarti A sama C fokusnya berarti ini sama ini sekarang. Berarti kalau kita masukkan rumus gradien A plus 2 minus 4 ya dibagi sama
X2-nya 2A minus 1 plus 1 sama dengan M1-nya sudah kita peroleh dari sini tadi ya. Berarti dapatnya A minus 4 dibagi sama 2A min 4. Tinggal kali silang, berarti di sini 2A min 4 dikalikan ini kan jadinya A min 2 ya, sama dengan ini kali ke sana jadinya 2A plus 1 dikalikan sama A min 4. Diperoleh kalau kita jabarkan jadi 2A kuadrat min 4 min 8A tambah 8 sama dengan ini masuk ke sana nggak ada yang bisa dicoret ya. 2A kuadrat nih jadinya min 8A tambah A berarti min 7A dikurangin sama 4. Sehingga kalau misalkan kita hitung ini kan jadi 2A kuadratnya bisa kita coret. Min 8 pindah ke sana jadi A ya. 8 berarti A-nya nih dapat 12 guys. Ini dihitung biasa ya. Kalau sudah dapat A-nya 12 ini kalian masukkan bebas mau masukkan kemana ya. Berarti gradiennya adalah 12 dikurangin 4 berarti 8 dibagi 2 kali 12 24 dikurangin 4 jadinya berapa? 24 dikurangin 4 jadi 20 benar ya. Di sini 12 ditambah ini kan 14 dikurangin berarti 8. Sehingga kalau disederhanakan kita peroleh M-nya sama dengan ini sama-sama bagi 4 ya jadinya 2/5. Ini gradiennya guys. Sementara di sini persamaan K-nya adalah ini ya. Kita ambil aja salah satu kalau sudah tahu gradiennya ya. Misalkan melalui yang mana nih? Melalui A sama C katanya. Langsung aja kita pakai yang A ya. Berarti Y min Y1. Y minus 4 sama dengan 2/5 kalikan X plus 1. 5-nya kali ke sini berarti 5Y min 20 sama dengan 2X tambah 2 ya. Jadinya persamaannya adalah PX min 5Y berarti pindah kanan semua guys. Berarti di sini 2X min 5Y pindah kanan berarti tambah 22. Artinya ya, depannya X ini adalah P, ini adalah P ini ya. Lalu di angka doang ini adalah R. Kalau kita kali P kali R berarti berapa? 22 kali 2 berarti jawabannya adalah 4. 4 ya yang D. Lalu di soal selanjutnya jarak antara titik B dan C adalah akar 5 S agar titik 4 kuadrat terletak pada garis L. Garis L-nya kan B sama C guys. Di sini B sama C jaraknya ada terletak pada garis L. Di sini 4 ini sudah ada guys. Di sini 4 kan ya? Ini 4. Ya S-nya ya 6 dong. Karena di sini kan melalui BC. Kalau misalnya kita punya garis BC sini, nih B ya. Titik yang di X-nya 4 kan cuma di 4,6 guys. Karena di sini katanya S-nya itu terletak pada garis L ya. Berarti langsung aja S-nya pasti 6 guys. Nggak usah dihitung nih ya. Berarti ini soal bonus ini harusnya. Ini yang C ya. Lalu berikutnya soal ke berapa? Ini 10 sampai 12 ini teks lagi ya. Diberikan persamaan sistem persamaan memiliki solusi X-nya 1 langsung aja kita ganti ya. Ini Y-nya C, Z-nya sama dengan C plus 1. Jadi pada persamaan pertama kalau kita ganti X-nya 1 ditambah 2Y berarti Y-nya C ya 2C ditambah AZ berarti ini sini A kalikan C tambah 1 nilainya sama dengan B. Lalu persamaan yang kedua ini kita ganti dulu guys semuanya ya. A kali 1 berarti A ditambah dikurang ya. A dikurangin Y-nya itu tadi C ditambah Z-nya C plus 1 sama dengan 4. Oh dari sini C-nya hilang nih. A-nya sama dengan 3 ya. Dari sini kita dapat menjawab pertanyaan nomor 10 langsung ya. A-nya karena sudah kita langsung peroleh yang C ya. Lalu di sini 2X tambah oh ini masih kita harus cari guys. Berarti untuk persamaan yang ketiga sekarang X-nya 1 ditambah A kalikan Y-nya C ya. Lalu ditambah Z-nya C plus 1 sama dengan 10. Karena di sini kita sudah dapat A-nya 3, ini kalian tinggal substitusi ke sini guys. Berarti di sini 1 tambah 3C tambah C tambah 1 sama dengan 10. Berarti 4C sama dengan 8, C-nya kita dapat nilainya adalah 2. Sehingga kalau misalnya kita masukkan gitu ya, X-nya di sini kan 1 ya, ini X-nya 1, Y-nya berarti kita dapat berapa? C katanya, berarti Y-nya adalah 2. Z-nya C plus 1 berarti Z-nya sama dengan 3. Tinggal masukkan aja ke sini guys. 2 kali 1 berarti 2 ditambah Y-nya 2 ditambah Z-nya 3. Ketemunya adalah 7 ya. Hubungan antara A, B, dan C sebagai berikut. Nah, A, B, sama C. Oh, ini A sama C-nya dapat kurang B-nya guys. Berarti di sini kalian harus masukkan ke sini ya.
1 ditambah 2 kali C berarti 4, ditambah di sini kan A-nya kita dapat 3, 3 kali 3 berarti 9 sama dengan B ya, berarti B-nya kita dapat adalah 14. Ini kalian bisa cek satu-satu ya. A dikurangin C berarti 3 dikurangin 14 sama dengan B, bukan ya, sama dengan A dikurangin C ya, 3 dikurangin berapa, 2, 14 berarti bukan. A tambah C 5, ini juga bukan. 2A berarti 6 ditambah 3, 6 tambah 6, 12, ini 14, ini juga bukan ya. 2A 6, 6 ditambah 8, 14, oh ini benar sama guys, ini kalian tinggal cek satu-satu ya. Yang nomor 13 ada segitiga ABC, sin C-nya ada, AB-nya 15, AB di sini 15 guys. Lalu oh ini pakai perbandingan ya. Kalau misalkan sin di sini kan sin C patokannya ya. Sin kan demi berarti ini depan, terus miringnya kan 5. Ini triple Pitagoras ya, 5, 3 berarti di sini pasti 4 ya. Nah, karena di sini satu sisi diketahui, ini gampangnya gini guys. Ini kan kalau misalkan 3 ini 15 berarti dikali berapa? Dikali 5 ya, berarti pinggir-pinggirnya ini pasti berapa? 4 kali 5 pasti 20, di sini pasti 25, ini gampangnya ya. AC-nya 25, ini benar ya. Terus ya otomatis ini pasti benar ya. AB tambah BC ya, dikurangin AC, hasilnya apakah lebih dari 9 ya? Kita lihat aja. AB, AB-nya tadi kita dapat berapa? 15 ditambah sama BC-nya 20, lalu dikurangin sama AC, dikurangin sama 25 gini ya. Berarti dapatnya berapa? 10, 10 lebih dari 9, ini juga benar guys. Berarti ya harus kita cek yang 4 ya. Cos A kurang dari sin A. Cos A patokannya sudutnya adalah yang A yang di sini. Cos A-nya berarti samping per miring 3/5 kurang dari sin A berarti depan per miring ya, berarti 4/5. Benar ya guys. Ini 3 kurang dari 4 berarti semuanya benar yang E. Soal selanjutnya barisan bilangan real, di sini dikasih bentuk formulanya ya. Diketahui A2-nya sama dengan 4. Kenyataan mana saja yang bernilai benar. Ini kalian tinggal masuk-masukkan aja guys. Di sini N-nya kalau kita ngambil sama dengan 1 berarti kita dapatnya apa? A2 sama dengan 3A1 dikurangin 2 ya. A2-nya ada 4 sama dengan 3A1 minus 2 berarti kita dapat A1-nya berapa? 6 bagi 3 dapatnya adalah 2 ya. Berarti pernyataan pertama ini benar. Pernyataan yang kedua ini kita butuh A3 ya. Berarti kita ngambil N-nya sama dengan berapa? N-nya sama dengan 2 berarti kita dapat A3 sama dengan 3A2 dikurangin 2. A2-nya ada sudah di soal ya, 12 dikurangin 2 ketemunya adalah 10. Sekarang kita butuh A4 berarti N-nya ngambil 3 berarti di sini A4 sama dengan 3A3 dikurangin 2. 3 kalikan 10 30 dikurangin 2 ketemunya adalah 28. Kalau ditambah 28 tambah 10 38 berarti benar ya. Berarti yang ketiga ini otomatis pasti benar guys. Kita harus cek yang keempat. AN-1 membentuk barisan geometri, ini kalian list aja tadi bentuk dari A1-nya kan 2 ya, dikurangin 1 berarti dapat 1. A2-nya ada di soal dikurangin 1 jadi 3, A3-nya di sini kita dapat 10 berarti 9. Ini 27 benar ya guys. Ini berarti kali 3 semua, ini kali 3 kali 3 berarti pernyataan yang keempat ini benar ya. Berarti jawabannya yang E. Di soal selanjutnya ada bilangan ganjil 4 angka ya, sudah disisakan lebih dari 8.000, pernyataan yang benar. Banyak susunan yang mungkin adalah 10. Ini perhatikan yang mungkin yang diminta adalah ganjil, berarti angka di sini ini enggak ada keterangan harus berbeda ya, berarti boleh sama guys. Berarti yang ganjil itu ada berapa kemungkinan? Ada 5 kemungkinan ya, yaitu 1, 3, 5, 7 sama 9. Sementara harus lebih dari 8.000 berarti angka depannya cuma berlaku di 8 sama 9. Sudah karena ini nggak ada keterangan harus berbeda, ini kalikan aja guys. Berarti ini 1, 2, 5, 5 kali 2 berarti dapatnya adalah 10. Berarti pernyataan pertama ini benar ya. Nilai A plus B selalu lebih besar dari 10 A plus B ya. A plus B enggak selalu guys, karena di sini kalau 8 sama 1 ya, 8 sama 1 kan 9, enggak lebih dari 10 ya. Berarti ini keliru ya, 1 benar, 2 keliru, pasti jawabannya 1 sama 3, jawabannya yang B ya. Lalu di soal selanjutnya di sini ada definisi, langsung ke fokus ke soalnya guys. Ini perhatikan ya, kita kerjakan dari yang dalam dulu. 2 sama 4 berarti bundaran kita pakai yang bawah, berarti kalau kita hitung 3C berarti 3 kali 2 dapatnya 6 dikurangin D bagi 2 berarti 4 bagi 2, 2 ketemunya adalah 4 sini.
Nah, sekarang ini sudah berubah jadi 4 ya, kita pakai yang bentuk segitiganya. Berarti kalau misalkan kita ubah, M-nya berarti sebagai A ya, berarti dapatnya M dikalikan B tambah 2, B-nya sudah jadi 4 tambah 2, dapatnya adalah 6, kayak gini. Yang diminta adalah M-nya lebih dari 2 ya. Kalau misalkan kita kalikan 6 berarti 6M itu kan lebih dari 12. Ini kan 6M ya. 6M lebih dari 12 berarti ini pasti P-nya lebih dari Q. Yang kiri soalnya kita dapat 6M, yang kanan ini 12. Ini kan P di sini lebih dari Q. Nah, kayak gini. Berarti jawabannya P lebih dari Q yang A. Yang 17 untuk sembarang ini masih definisi lagi ya, langsung kita fokus ke pertanyaannya. Ini kita mulai dari yang paling dalam satu tuh ganjil guys, berarti kita masukkan ke atas. Berarti kalau kita hitung hasilnya adalah 1 tambah 1 bagi 2, ketemunya adalah tetap 1 ya. Sekarang kita akan cari B-1. Nah, B-1, B-nya nih nggak tahu guys. B adalah bilangan ganjil ya. Ganjil, oh ini guys, ini perhatikan ya, untuk yang soal selanjutnya itu kan dapatnya adalah B-1 gini kan ya. Nah, B-nya ganjil dikurangin 1, B-nya juga bukan 1 ya, jadi nggak mungkin 0 ya. Berarti di sini pasti apa? Ini bentuknya suatu bilangan ganjil dikurangin 1, pasti genap guys. Ini pasti genap ya. Sehingga bentuk yang genap tak 0 nih kalian masukkan ke sini. Berarti kita punya bentuknya adalah B-1, A-nya ganti B-1 guys. Berarti di sini B-1 kuadrat tambah 1/2. Kita akan coba bandingkan sama 1/4. Ini B-1 kuadrat ini kan pasti non negatif, lebih banyak positif karena B-nya nggak boleh 1 ya. Ini bilangan positif, bentuk dari setengah aja. Ini setengah aja kan pasti lebih dari 1/4 guys. Apalagi ditambah bilangan positif atasnya. Pasti di sini lebih dari ya. P-nya lebih dari Q, jawabannya yang A ya. Lalu soal selanjutnya ada fungsi diperoleh dengan menggeser kurva sejauh 2 satuan kanan, 5 satuan ke atas. Kalau ada pergeseran bentuknya seperti ini kalian ubah bentuk yang ini guys, pakai kuadrat sempurna ya. Kuadrat sempurna caranya gini, ini Y sama dengan kalian fokus yang ada X-nya, ya. Terus kalian tulisnya gini, X ditambah, nah ambil setengah dari depannya X ini, berarti 1 dikuadratin, dikurangin sama angka yang ini ya, angka ini dikuadratin 1. Nah, min 3-nya kalian tulis, ini ya. Nah, bagi yang bingung cara kuadrat sempurna, misal kita punya X kuadrat min 10X, nah kayak gini. Jadi caranya adalah, ini X, ini ambil setengahnya min 10, jadi min 5 dikuadratin, dikurangin angka ini dikuadratin guys, 5 dikuadratin 25, ini cara kuadrat sempurna ya. Sehingga bentuk ini akan kita peroleh Y sama dengan, ini masih kita ngubah fungsi doang ya, X plus 1 kuadrat minus 4. Jadi fungsinya seperti ini. Jadi kalau misalkan di sini Gx adalah diperoleh dengan menggeser, berarti Gx-nya di sini sama dengan menggeser sejauh 2 satuan kanan. Kalau 2 satuan ke kanan, nih X-nya kalian kurangin guys. Ke kanan itu X-nya berkurang, ke kiri X-nya nambah. Berarti dari sini X yang ini nih, ini kalian kurangin sama 2. Berarti nanti bentuknya adalah X min 2, gitu ya. X min 2 plus 1-nya tulis guys. Plus 1, lalu dikuadratin. Min 4-nya juga tulis. Digeser 5 satuan ke atas, berarti ini nambah 5 di kanannya guys. Nah, berarti kayak gini nih bentuknya. Sehingga fungsi dari Gx-nya kita dapat adalah X min 1 kuadrat ditambah sama 1. Nah, kita peroleh kayak gini. Sekarang kalau dicari G1 berarti dapatnya berapa? 1 min 1 0 ya. 0 dikuadratin 0 1. Oh, berarti ini 1. A-nya, nah di sini A ini mana tadi? Oh, ini template-nya kayak gini ya. Berarti di sini A-nya yang ini ya. A-nya berarti sama dengan 1, lalu B-nya juga 1 nih. Nah, berarti ini 1, ini 1, ini 1. Kalau tambah kan 3 ya, nilainya sama. Berarti jawabannya adalah yang C. Lalu yang soal selanjutnya. Di sini dikasih gambar ya, diketahui panjang BD sama dengan BE. Oh, ini sudah ada garisnya. Berapakah hasil dari X plus Y? Ini ya, yang ini ditambah sama sini. Terus yang diketahui Y sama dengan 120 ini kerja satu-satu guys. Ini kalau misalkan di sini 120, otomatis ini pelurus pasti 60 ya. Karena di sini juga sama kaki, otomatis di sini 60 nih. 60 60 berarti pasti di sini 60, total sudut segitiga kan 180. Berikutnya di sini 60, otomatis di sini 120. Nah, masalahnya ini nggak bisa dapat guys. Di sini kita butuh angka 1 di sini ya. Buat dapat X-nya kan kita butuh di sini nih, sudut di sini. Ini kita nggak bisa dapat ya, berarti ini masih belum cukup. Sekarang kita coba buat yang BCD-nya 30, BCD. Nah, kalau di sini 30 gitu kan ya. 30 otomatis di sini sama sini nih nggak ada keterangan sudutnya guys. Ini juga kita nggak bisa ngapa-ngapain ya.
Sudut sini sama sini nih kita nggak bisa dapat, berarti ini juga nggak cukup ya. Kalau kita gabung berarti sekarang yang merah dengan yang ungu ini kita gabung, ini 30, 120, berarti di sini kan 150, berarti ini pasti 30 gini. Nah, karena 30, 60 berarti ini pasti 90. Oh, ada nih bisa dijumlah nih, guys. Nih, berarti X tambah Y-nya kalau ditanya berarti berapa? 120 tambah 90, 210. Nih bisa dijawab ya. Berarti ini cukup ya. Berarti jawabannya harus bersama-sama yang C. Soal yang terakhir ada titik C, koordinatnya ada, D juga ada, terletak di kuadran 1, apakah P plus Q-nya lebih dari 6? Nih ada dua pernyataan. Langsung ke pernyataan yang pertama. Panjang CD. CD berarti jarak 2 titik, guys. Jarak 2 titik berarti D kuadrat ini sebagai jaraknya ya. Sama dengan di sini selisih dari X-nya, biasanya kita nulisnya tuh X2 min X1 dikuadratin kayak gini. Lalu ditambah sama Y2 min Y1 dikuadratin. Kalau kita masukkan jaraknya di sini 5 dikuadratin jadi 25 sama dengan X2-nya berarti di sini 5 dikurangin P dikuadratin ditambah Y2-nya berarti Q dikurangin 2 dikuadratin. Nah, sekarang apakah bisa ditentukan P plus Q-nya lebih dari 6? Ini harus trial and error, guys. Kita ngambil PP-nya di sini ya. Karena ini 25 ya, 25 berarti triple Pythagoras bisa ya. Biar bagus kita ngambil aja triple Pythagoras di sini ngambil berapa? Ini 3 di sini 4 ya bentuk dalamnya ya, guys. Biar nanti kalau ditambah hasilnya harus 25 atau dibalik boleh ya sebenarnya ya. Sekarang biar 3 berarti kita ngambil saat P-nya sama dengan 2 ya. Saat P-nya 2 berarti Q-nya di sini biar 4 berarti Q-nya sama dengan 6. Kalau ditotal kan jadinya 8. Ini benar jatuhnya ya, ini benar. Kita ngambil ini kalau misalkan ngambil percobaan kayak gini kita upayakan buktikan biar salah ya, guys. Sekarang kita coba ngambil ada nggak yang nanti bisa benar gitu ya, yang bisa benar. Sekarang kalau kita balik di sini jadi 4 gitu ya, P-nya 1 gitu misalkan. P-nya 1, ini kita coba ngambil yang salahnya, P-nya sama dengan 1. Maka ini kan 4 ya, guys. Sekarang berarti Q-nya harus 3, berarti Q-nya ini harus 5 nih, Q-nya harus 5 kayak gini. Berarti kalau kita tambahkan 6 ya, 6 berarti nggak menjawab salah. Nah, ada dua kemungkinan jawaban kayak gini berarti tidak cukup ya, guys. Ini nggak cukup berat pernyataan pertama. Terus pernyataan yang kedua, nilai Q-nya sama dengan P plus 2. Nah, sebenarnya ini kalian bisa masukkan aja, guys. Q-nya P plus 2. P tambah P plus 2 harus lebih dari 6. 2P lebih dari 4, P-nya lebih dari 2 ya. Karena yang diminta ada di kuadran 1, P-nya di sini berarti belum tentu, guys. Bisa P-nya itu 1 ya. Bisa 1, bisa lebih juga, bisa benar juga. Nah, ini bisa 2 jawaban berarti ini juga masih belum cukup. Sekarang kalau kita gabung ya, berarti kita dapat persamaannya gini, lalu jaraknya kita dapat yang ini tadi, guys. Ini kalian masukkan aja ke sini. Berarti 25 sama dengan 5 min P ini ya. 5 minus P ini kita biarkan aja 5 min P dikuadratin ditambah Q min 2, Q-nya P plus 2 tambah dikurangin 2 berarti jadinya Q dikuadratin ya. Kalau dijabarkan 25 sama dengan 25 min 10 P tambah oh ini P ya, guys. Ini tambah P kuadrat tambah P kuadrat gini. Jadi bisa kita peroleh 2P kuadrat min 10P sama dengan 0. Ini P-nya kita keluarkan, kita dapat nilainya adalah P-nya 0, P-nya sama dengan 5. 0 itu nggak masuk di kuadran 1 kalau di sumbu koordinat, guys. Berarti ini TM, berarti P-nya kita sudah dapat 5. Saat P-nya dapat 5 otomatis Q-nya pasti dapat ya, guys. Karena di sini Q-nya adalah P plus 2, Q-nya kan 7. Berarti kalau ditambah ini benar ya, guys. Ini kita bisa ngejawab karena kita dapat P sama Q-nya. Berarti kalau digabung ternyata cukup. Berarti jawabannya adalah yang C.